Saya kedatangan abang-abangan Batak saya. Saya orang Batak loh, Bang. Ih, marganya apa nih? Aku orang Batak, Bang. Apa marganya, Bang? Siagian, Bang. Siagian. Aku Siagian, Bang. Kepanjangan Siagian, Sia. Tidak, Bang. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, Bang. Mohon maaf, Benedion hadir di sini. Dia ada film yang akan rilis. Ngeri-ngeri sedap. Tanggal berapa rilisnya? 2 Juni 2022. 2 Juni 2022. Diperankan oleh Bapak yang main Aswendi, Bening Suara, Mama Tika Panggabean, 4 anaknya komedian semua nih. Boris Bokir, Gita Bebita, Lolo dan Indra JG. Oki Rengga mana? Oki- Saya dititipin sama Oki Rengga, Bang. Kebetulan saya sama-sama Siagian sama Oki Rengga. Sama kok Oki Rengga sih? Iya, bukan dia. Marganya Rengga dia. Emang Rengga tuh marga? Winata marganya kan. Oki Rengga Winata. Kan dia orang Jawa. Aku lupa, bener aku pernah wawancara dia betul. Dia orang Jawa. Selamat Puja Kesuma dia. Ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, sedikit aja premis dari si Ngeri-ngeri sedap. Itu tadi ada sebuah keluarga, Hmm. orang tua dan 4 anak. Apa nih? Apa dulu? Mati. Nah, Dari tadi nggak ada dong. ada tapi dapatnya dari gua. Ini gua nyala kan? Nyala. Oke dah. Oh, ini baru nyala. Iya, benar. Oke. Kayaknya dia nggak suka sama orang Batak atau gimana? Karena dia pikir orang Batak suaranya udah kencang, nggak perlu. Iya, mungkin. Terus Jadi ada sebuah keluarga 4 orang anak, 1 perempuan, 3 laki-laki. Nah, seperempuan ini tinggal di kampung bersama orang tuanya. Si 3 laki-laki ini sudah lama merantau. 1 di Jakarta, 1 di Bandung, 1 di Jogja. Sudah lama sekali merantau dan mereka ini punya permasalahan dengan bapaknya. Mereka tidak akur dengan bapaknya. Ada ini hal yang lazim di Batak atau menurut Lazim. lu ya? Gue baru sadar. Ini masalah dia, guys. Masalahnya dia sendiri. Aku dengan bapakku baik-baik aja, guys. Enggak. Agak lain emang hubungannya. Ya begitulah oke, kira-kira. oke. Terus dari Lazim lah dia orang Batak. Ya, Apalagi anak laki-laki dengan bapak tuh Ya. sering Gua rasa emang berbeda, agak umum. Ya. agak umum, berbeda Terus prinsip dan segala macam. Nah, akhirnya mereka ini tidak mau pulang lagi dari perantauan karena malas aja ketemu bokapnya. Gitu. Bete lah apa ribut nanti segala macam. Terus suatu saat si pasangan suami istri ini butuh anaknya pulang untuk sebuah acara adat. Dia sudah nyuruh anak yang perempuan sama istrinya bilanglah mereka pulang, tapi nggak mau anak-anaknya pulang. Terus bapaknya ini bingung gimana ya supaya anak-anak ini pulang. Akhirnya muncullah sebuah ide buruk dan cemerlang untuk mereka pura-pura berantem dan mau cerai. Karena dia orang Batak dan Kristen, tidak ada perceraian kan. Jadi mereka panik, loh kok orang tua aku mau cerai, akhirnya pulang. Gitu. sebenarnya yang menarik dari apa yang Benya katakan itu persis tertangkap sama trailernya, betul? Betul. Iya. Gue tuh senang trailer yang menjelaskan. Karena Betul. orang nonton trailernya ngerti apa yang jadi konflik ceritanya. Iya, karena sampai situ aja udah kebayang yang satu lagi nipu, yang satu Betul. khawatir segala macamnya. Boleh dimasukin nggak trailernya? Boleh. Kita masukin dulu ya. Akses. Jadi kau setuju si Domu kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak nggak jelas kayak gitu. Si Saat yang harusnya tinggal di sini urus orang tuanya, malah entah siapa yang diurus di sana. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Kenapa harus sih, Mak? Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia, Mak. Kau itu anak pertama, Ma. Kau yang melanjutkan marga. Bapak gak suka kau jadi pelawak, Ma. Bukan angkot lah aku bisa disuruh-suruh berhenti kayak gitu. Kenapa pula harus kau yang jagain dia, Mang? Pak Pomo nggak ada anak, istrinya juga udah meninggal. Pak Domu, kita pura-pura berantem, mau cerai. Mereka pasti pulang. Kau memang sudah gila ya, Pak? Kau yang gila. Kau. Pak, Mak, ku ganggu bentar ya. Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau ya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah Bapak sama Mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah. Pak, minta maaf lah sama Mama. Masalahnya apa, Pak?
Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Apa aku bilang? Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Danau Toba ada pun karena kau kan? Itu tadi adalah trailer ngeri-ngeri sedap. Gue inget lu pernah cerita premis ini, atau lebih tepatnya lu pernah ngomong gue mau bikin film tentang keluarga Batak atau orang Batak. Udah cukup lama kan? Udah lama banget bang. Ini kalau nggak salah ya 2014 kalau nggak salah muncul pertama kali ide membuat film ini karena waktu itu aku syuting Comic 8 sama Boris, Lolo, kita sama aku. Kita yang jadi adegan geng di tuak Lapo. itu. Iya. Kita jadi The Bataks namanya. The Bataks, nama betul. gengnya kan The Bataks. Betul. Iya, Nah, iya. ketika kita syuting itu tuh kayak kita lagi bercanda-bercanda. Ih, keren kali ya kalau main film kita berempat yang jadi pemeran utamanya gitu. Atau Comic 8 bikin spin-off-nya The Bataks ini gitu. Nah, Karena karakternya kuat juga tuh. karakternya The Bataks tuh. kuat. Terus orang kan cukup banyak diomongin lah waktu tayang kan. Iya, The Bataks walaupun cuman berapa? 2 Betul, menit? 2 menit kali ya, nggak nyampe. pendek. Pendek banget gitu. Tapi gue inget gitanya juga keren karena dia ada slow-mo. Iya, gitu-gitunya. buka tato. Iya. Terus tatonya keluar pop-up Itu gitu kan. 100% dari Anggi atau dari lu pada saling ngasih masukan sehingga adegannya keren banget memang. Jadi sebelum syuting, Fajar Umbara tuh minta ketemu sama kami berempat. Terus dia kayak nanya, kira-kira ada masukan apa ya dari kalian, apa yang khas dari Batak gitu-gitu. Terus dia juga nanya, kalau Raja Guguknya dibecandain jadi tato, gimana, boleh nggak? Gitu-gitu sih. Jadi ketika kita akhirnya syuting terus yang lihat di skrip itu udah kayak hasil diskusi lah ya. Seru sih itu, syutingnya seru. Yang nggak seru kan jam syutingnya. Itu kalau ada sama Anggi Umbara, untuk yang nggak tahu ya, Anggi Umbara itu punya punya kegemaran yang sangat berlebih terhadap pengadeganan. Betul. Dia tuh ngambil orang jalan di lorong aja bisa puluhan kali mungkin supaya pas banget teman. Dan memang yang bikin sustain bikin lama adalah main werewolf yang tidak penting. Itu gara-gara Ernest tuh, Ernest yang memerangkan. Tapi apa yang terjadi dari 2014 sampai akhirnya lu syuting tahun berapa? 2021. Syutingnya 2021? Iya. Lu syuting 2021 udah tayang? Udah tayang. Bang, aku udah lulus dari 2019, Bang. Syutingnya kapan lu, Bang? Syutingnya Mendarat darurat. 2021. Tapi awal tahun. 2000 Bukannya 2020. Karena aku ingat Abang syuting dekat-dekatan sama Ghostwriter 2 kan? Oh, 2020 ya? Iya, Ghostwriter tuh September 2020. Betul, 2020 akhir. Iya. Iya. Nggak tayang-tayang, Bang. Ghostwriter juga baru mau tayang. Aku belum dapet tanggal, Bang. Tapi apa yang terjadi dari 2014 ide itu ada di kepala sampai akhirnya realisasi syuting 2022? Sebenarnya belum ada ide. Jadi kayak bercandaan aja kan. Keren juga ya. Nah, waktu itu kan aku belum tahu karirku kemana kan waktu Ya, lu syuting bahkan itu. nulis juga belum. Belum nulis gitu. Jadi begitu ternyata aku mempunyai karir di belakang layar di menulis, baru mikir kayaknya kalau kemarin ide bukan ide ya, gagasan soal kita main film kita 4 jadi karakternya ini nih, ceritanya kayak apa ya gitu. Akhirnya disitulah mulai nyari-nyari cerita. Ceritanya apa ya? Tahun berapa nih udah mulai nyari-nyari cerita? Mungkin 2015. Oh, udah lama juga ya. Oke. Dari 2014 ke 2015. Nah, dapatlah cerita yang tidak sama persis sama film ini, tapi kira-kira mirip lah, bahwa ada 4 bersaudara merantau, terus mereka merantau, terus ada masalah yang bikin harus mereka pulang gitu-gitulah. Nah, waktu itu kan aku masih hanya penulis tuh, Bang, belum jadi sutradara kan. Saat itu lu nulis untuk apa udah? Waktu itu sih kalau nggak salah udah nulis untuk Warkop. Warkop DKI Reborn. Warkop DKI Reborn. Bareng Awe. Bareng Awe. Iya. Terus juga udah jadi komedi konsultan Cek Toko Sebelah. Di situ kenal Bang Ading. Nah, waktu itu aku cerita ide itu ke Bang Ading. Dan muncullah ide ini kan. Nah, jadi waktu itu Bang Ading sempat jualan lah ke PH-PH cerita ini gitu. Tapi memang tidak rezeki gitu. Iya. Jadi belum. PH-PH ini maksudnya PH-PH
yang besar. Iya, kalau nggak salah sih Bang Ading dia bilang pernah coba nyampein ke MD, ke Star Vision, ke Soraya bahwa dia punya ide tentang keluarga Batak ini. Dan waktu itu karena waktu itu juga belum ada track record film-film kedaerahan juga kali ya. Jadi sebelum Yowis Band berarti. Sebelum Yowis Band, Yowis Band, jadi kayak belum yakin kali ya gitu. Jadi susah lah untuk mendapatkan tempat gitu. Jadi akhirnya ya udah di-keep aja nih kerja segala macam. Ini draft 1 pun belum ada berarti? Belum, sinopsis, baru sekedar sinopsis doang. Oke. Sampai akhirnya ketemu sama siapa? Nah, ketika kemudian aku bekerja penulisan 2018 kan aku jadi sutradara Cek Toko Sebelah The Series. Nah, dari situ sudah kurencanakan untuk jadi film pertama cerita ini. Jadi ketika Ko Ernest ngajak jadi sutradara, aku mikir, kalau aku dapat kesempatan untuk ngedirect film, kayaknya aku mau ngerjain ini lah. Karena kan ketika Ko Ernest bikin Ngenes, Kang Soleh bikin Mau Jadi Apa, itu kan film-film yang tentang mereka sendiri gitu kan, yang dekat gitu kan, yang personal buat mereka. Nah, aku jadi kepikiran, kayaknya kalau aku dikasih kesempatan bikin film, kayaknya pengen bikin film yang dekat sama aku juga deh gitu. Makanya pengen yang background story bahasa Batak, background story Batak. Sorry, mohon maaf, itu ada orang mau ngasih seserahan tahu. Taruh di situ aja nggak apa-apa ya. Ya, saya suka tahu, jadi dibeliin. Tapi film pertama lo akhirnya bukan itu kan? Iya. Jadi setelah Ko Ernest kan bawa rombongan Hakop kan lah, banyak lah ya ke Star Vision. Jadi kita punya hubungan yang baik dengan Star Vision. Seringlah ditanya misalnya, kamu mau bikin film apa gitu. Dan muncullah ide untuk buat film Ngeri-Ngeri Sedap ini. Tapi waktu itu masih ada pertimbangan banyak hal lah ya, karena film pertama. Terus kan secara fame, karena aku tuh beda sama Ko Ernest, sama lu Bang, sama Kang Soleh, yang kalau bikin film sendiri ada penontonnya, yang tidak. Tidak ada. Mana? Tidak ada film saya, tidak ada penontonnya. Penonton saya ceruk. Ceruk sekali, sekitar 184.000 aja. Sekitar segitu. Bukan, maksudnya secara apa ya? Secara karakter, dia sudah produser tuh punya keyakinan lah gitu, nih orang punya penontonnya nih gitu. Walaupun belum tentu terbukti. Betul. Bisa aja salah ukur. Bisa aja salah ukur gitu. Jadi tidak bisa aku maju dengan keinginan bahwa pokoknya kalau mau bikin film mau ini nggak bisa gitu. Karena hitungannya tuh aku menjadi sutradara itu pakai karir. Iya kan, lebih berkarir kan. Betul. Bukan yang ayo dong kita bikin film gitu. Pakai nama. Jadi ketika pengen itu tuh nggak bisa. Jadi sampai muncullah bahwa kayaknya lu perlu buktiin dulu deh kalau lu tuh udah bisa jadi sutradara, bikin film dulu. Masuklah ghostwriter. Jadi kata Ko Ernest, kayaknya lu harus syuting film yang bukan lu pengen dulu, kayak project bersama dulu sebelum nanti orang percaya bahwa ketika projectnya personal jadi mau biayain gitu. Ghostwriter itu juga G ya? G. Ya, G. Terus ada siapa ceweknya? Ada cewek Tatiana. Tatiana. Terus ada Deva Mahendra. Ya. Pemeran itunya lah, 3 orang itulah. Gua datang kan ke premiere waktu itu? Datang. Iya. Dan waktu itu hasilnya berapa? 1,1. 1,1. Itulah kekuatannya Ernest Prakasa. Gue baru mau ngomong. Waktu itu apakah, tentu anggapannya adalah kekuatan Ernest Prakasa, tapi apakah orang lain bilang bahwa enggak, tapi ini ceritanya juga bukan Ernestnya doang. Ernestnya kan waktu itu sebagai apa sih, produser itu kan? Produser. Tapi dari respon orang-orang, apakah orang-orang kemudian serta-merta mengatribusikan ini sama Ernest, atau kemudian lu directing lu oke, terus gitu. Waktu itu lu pakai kodir nggak? Enggak. Wow. Iya, waktu itu akhirnya gimana? Iya. Lu kan bilangnya kan gara-gara Ernest, tapi kan orang mungkin nggak gitu bilangnya. Tapi untuk orang datang ke bioskop itu tuh kan itu sesuatu yang susah dilakukan kan tuh. Saat itu sama siapa lu? Ghostwriter tuh sama siapa aja? Apanya? Film-film lainnya yang tayang.
Oh, waktu itu ada 5 film tuh Lebaran kan. Single 2, Sidul. Wah, itu sukses gila tuh Sidul tuh. Nggak ada yang nyangka. Kuntilanak. Apalagi ya? Ini Hit and Run. Oh, film Buddy Cup. Iya, Buddy Cup. Iya. Sama Ghostwriter, 5 film di Lebaran. Oh, yang menang Ghostwriter. Yang peringkat satunya Kuntilanak. Baru Ghostwriter. Baru Rano Karno. Baru Sidul Sidul ketiga. 1 juta juga kan? 800-an kalau nggak salah. Oh, 800-an. Dia bikin 3 kali gede-gede semua soalnya seingat gue. Iya, jadi dia yang pertama 1,6, yang kedua 800-an, yang ketiga 1,2 apa? Oh, berarti kalah gara-gara Ghostwriter dia. Wah, saya jadi bangga. Perkara nama itu tadi Bang, kayak yang aku bilang, itu tuh hanya awalan supaya orang ke bioskop doang. Maksudnya itu kan perlu tuh. Apa kira-kira yang bisa membuat orang ke bioskop, dan disitulah menurutku ya peran Ko Ernest. Jadi orang tahu ini filmnya Ko Ernest. Tapi bagi masyarakat awam, dia nggak tahu sutradara ngapain, penulis skenario ngapain, produser ngapain. Yang di kepala dia yaitu filmnya Ernest gitu. Nah, yang tahu bahwa ini adalah Bene di belakangnya ya hanya orang-orang yang ngerti film gitu. Tapi ketika orang datang dan nonton, ketika dia cerita ke orang lain bahwa dia suka filmnya, itu baru karena elunya. Iya, jadi emang perannya tuh banyak lah gitu. Kayak yang terjadi saat ini ke Aco juga gitu kan. Banyak yang mention kayak keren banget. Pokoknya setiap filmnya Ko Ernest pasti keren deh. Gitu. Itu kan. Dan Ernestnya juga keliling gitu. Iya. Safari promo. Jadi kesannya juga emang ini filmnya Ko Ernest gitu. Tapi aku pribadi ya nggak tahu Aco ya. Tapi aku pribadi sebelum film itu tayang udah tahu bahwa memang ini jalan yang harus ditempuh gitu. Karena kalau kita mau kayak idealisme lah bilangnya ya, kayak nggak, dia nebeng nama doang gini, takutnya filmnya jadi nggak nyampe ke banyak orang gitu. Ya. Dari film Ghostwriter, reputasi udah terbangun, baru lebih terbuka jalan menuju cerita yang lu pengen. Iya, betul. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Jadi setelah Ghostwriter itu adalah pertanyaan kan mau bikin apa lagi, pengenlah bikin si Ngeri-ngeri sedap ini. Yang tertunda beberapa kali karena pandemi. Jadi bagaimana ceritanya Ghostwriter 2, kan setelah Ghostwriter 1 tayang kan muncul tawaran dari Papa Arwes, Ben, ayo kita bikin yang kedua gitu. Gue sempat dapat tawaran Partikelir 2 tapi sebelum tayang. Harusnya lu bilang, Bang. Ayo kita Pak, tapi tanda tangan kontrak dulu dari sekarang. Kayaknya Pak Polres juga belajar dari kesalahan terhadap saya. Oke, terus gitu ngerjain Ghostwriter 2 Iya, langsung. tawaran lah bahwa ayo kita bikin band Ghostwriter 2. Terus aku bilang, kayaknya saya kalau pengen film kedua itu film si yang kemarin itu Pak, yang background Batak ini, Ngeri-ngeri sedap ini. Kalaupun mau bikin Ghostwriter yang kedua, sebaiknya kita serahkan ke Aco aja, walaupun nanti saya ikut mendampingi lah gitulah, ikut jadi kayak co-produsernya juga kan. Nah, akhirnya muncullah Ghostwriter 2 untuk Aco gitu. Dan memang sudah dijadwalkan Ngeri-ngeri sedap akan syuting, tapi setelah pandemi datang berkali-kali ditunda. Gue ingat waktu gue ngerjain itu, dan waktu itu ngerjain 2020 akhir ya, jadi ketakutannya lebih lah daripada sekarang. Bener. Pemerintah masih pada kenceng skrupnya, makanya gue syutingnya di luar Jakarta semuanya. Iya, waktu itu belum boleh kan di Jabodetabek nggak boleh kan? Jadi kita keluar ke Jawa Barat ngerjainnya. Waktu lu udah 2022, kayak gimana tuh syutingan? Kan lu terlibat di Ghostwriter 1. Iya. Terus lu ngerjain Ngeri-ngeri sedap. Udah lebih tenang ya kelihatannya. Iya Bang, udah lebih tenang jauh karena dulu reading pakai Zoom gua. Kalau lu udah normal. Iya. Paling sebelum reading kita antigen dulu. Antigen. Iya. Tapi apalagi kalau syuting di sana kan syutingnya di Danau Toba di Bali G. Warganya aja nggak pakai masker. Dan katanya kan, corona sini ku bentak pergi dia. Sini dia suruh datang katanya, ku bentak pulang dia gitu. Dan ya akhirnya kita kayak orang aneh di sebuah
Iya, pakai masker kota, sendiri. tiba-tiba ada satu kelompok yang pakai masker. Iya. Ya, nggak apa-apa lah daripada. Pokoknya waktu itu sih kita sudah merasa syuting itu udah menyenangkan dan sebelum Omikron, Bang. Oh iya, benar. Omikron tuh Habis Delta turun, betul. sebelum Omikron kami udah di sini kan Omikron naik setelah tahun baru ya. Iya. Iya. Sebelum Omikron. Waktu itu lu syuting berapa hari? 16 hari. Oh, hitungannya cepet ya. 2 hari di Jakarta, 14 hari di Danau Toba. Di antara kru lu ada yang belum pernah ke Danau Toba? Banyak. Pemain? Pemain enggak dong. Kalau pemain kan 4 Bisa Sumatera. aja kan cuman di Medan mulu nggak pernah ke Danau Toba kan bisa. Kayaknya orang Medan yang nggak pernah ke Danau Toba aneh deh, dikucilkan deh di masyarakat. Danau Toba tuh kayaknya juga lagi naik sebagai destinasi ya, karena Iya, anak gue yang cewek waktu itu minta liburan ke Danau Toba. Aneh kan? Karena dia dengar tarianku kali, Bang. Bukan, nggak ada hubungan. Gue juga nggak tahu dapetnya dari mana. Terus gue nyari, gue takut dimarahin sama yang nonton nih. Gue gini, gue cerita apa adanya aja ya, gue cerita apa adanya. Karena anak gue minta liburan ke Danau Toba, gue nyari dong resort. Iya. Jadi resort tuh ada 2, ada di Pulau Samosirnya atau di pinggir Danau Tobanya. Iya. Terus gue nyari yang paling mahal. Nah, karena jarang-jarang, ini kan masih di pandemi, jadi mereka selama pandemi nggak pernah liburan. Baru kemarin pada akhirnya waktu kemarin ke Bali berapa hari yang lalu. Jadi gue pengen nyari yang bagus. Terus gue dapet salah satu video YouTube nih, review resort paling mewah di Danau Toba. Pas gue lihat, kamar hotelnya tuh pada kebuka. Dari dalam kamar hotel masing-masing pada ngehajar musik. Ada yang musik Batak, ada yang musik disco rebes, kata gue. Kayak begini, tinggal di resort paling mewah di Danau Toba. Waduh, ini susah. Gue ngebayangin itu kayak yang, wah tenang, segala macam. Tiba-tiba ada lagu Batak di sini. Kita cari tempat lain lagi aja. Itu kapan tuh ya, Bang? Itu lagi pandemi 2021 Oh, kayaknya. 2021 ya. Masih baru-baru juga ya? Iya. Kejadian ngerisetnya itu. Iya, masih baru. Jadi artinya Danau Toba juga emang lagi naik sebagai destinasi mungkin ya, karena lagi di-push kali ya? Lagi naik banget. Ada peran banyak banget sih, tapi paling kerasa perannya itu ya Opung Luhut. Opung Luhut itu di sana tuh nggak tahu bagaimana komunikasinya dengan Pak Jokowi ya, tapi yang paling jelas adalah sering banget kan Pak Jokowi kunjungan ke sana, segala macam, ada banyak program yang dilakukan. Aku juga nggak terlalu paham detailnya sih, tapi orang-orang di sana juga ketika diajak, penduduk di sana ketika diajak tuh ngobrol tuh kayak Opung Luhut terbaik, udah gitu-gitu. Karena banyak hal yang menurut Anda Opung Luhut terbaik? Untuk memajukan Danau Toba untuk semuanya. Takut salah ngomong ya. Gue juga takut salah. Takut salah ngomong. Baiklah, Opung Luhut terbaik lah. Nggak diribetin waktu di sana secara izin dan segala macamnya. Oke, mereka mungkin dukung juga kali karena mungkin ngebantu ya. Iya, ada shot-shot Danau Tobanya gitu-gitu. Ada. Ya kurang lebihnya kan ngangkat pariwisata. Jadi ya mungkin mereka senang juga ya karena film yang syuting ke sana tuh kan ada tapi nggak sering kan. Kayak terakhir mungkin Toba Dreams, Pariban, gitu-gitu sih, nggak sering banget. Si film lu ini komposisinya tuh kayak lu pakai comedy consultant? Nggak pakai. Nggak pakai karena Anda komedian, nggak perlu. Bukan, karena akhirnya film ini dilaksanakan dengan keterbatasan budget. Jadi banyak yang dikurangin. Banyak yang dikurangi, termasuk juga komedi konsultan. Dan salah satu alasannya juga karena kan ini komedi sangat kental Bataknya kan, dan tidak nemu nama yang bisa menghandle itu. Tim penulis lu siapa aja waktu itu? Nggak ada, sendiri aja. Wow. Sendiri aja, Bang. Tapi proses menulisnya kan panjang, jadi kayak misalnya kayak lagi ngerjain apa, terus ini rehat dulu, nulis ini kayak sehalaman 2 halaman, tinggalin lagi. Jadi kayak mungkin 2-3 tahun draft satunya itu. DP lu siapa? DP-nya Bang Ucok. Bang Ucok Padrinada ya? Iya, Batak juga tuh? Batak. Gua kangen. Nah itu dia, Bang. Karena ini perkara budget, akhirnya aku cari orang-orang Batak dan yang aku dekat. Bang Ucok kenal dari mana?
Bang Ucok, aku pernah syuting bareng Belok Kanan Barcelona. Belok Kanan Barcelona. Nah, ada syuting. Terus udah aku ceritakan juga pengen film ini. Pokoknya cara mendekati krunya adalah kan cari kru yang Batak nih. Apalagi yang departemen mahal. Cari Batak. Jangan DP salah satunya dan art. Terus kirim skenario, baca dulu gitu. Jadi begitu dia suka skenarionya, ikutan. Nanti walaupun harganya ditawar. Berapa kamera lo waktu itu? 1. Wow, satu kamera 16 hari. 16 hari. Gila, syutingnya sehat tuh. Sehat karena ceritanya itu. Nah setnya itu dia, nggak banyak kali itu dia bang. Pas nulis aku udah mikirin budget. Oh iya. Jadi pas nulis ya kalau nulis ngedirect tuh biasanya gitu ya. Iya. Jadi pas nulis tuh gimana caranya ini syuting harinya nggak banyak, lokasinya nggak banyak. Nggak terlalu banyak night time. Jadi gimana ini biar enak syutingnya karena dari awal ada yang mau pun ini film, aku udah yakin pasti dia tidak bisa mengeluarkan budget yang gede. Gitu. Waktu lu syuting kan lu syuting dengan temen tadi siapa aja yang anak-anak itu ada Lolo, Boris, Gita, Jegel. Oke. Lu kan berteman. Kita kan berteman sama mereka semua. Ketika lu ngeliat mereka acting, apa yang lu kagumi atau yang lu kaget ternyata dia kayak gini? Karena gua nggak tahu ceritanya sedalam apa dari sisi dramanya. Tapi ngelihat mereka sebagai aktor kan pasti beda daripada mereka sebagai pemain. Ini bukan ngomongin soal lu sebenarnya panteran tapi lu mesti ngedirect mereka. Ini lebih kepada director ngelihat pemainnya gitu. Iya. Yang paling menarik apa? Kayak kalau Jegel main di sejumlah film cukup banyak juga. Mungkin Lolo kali. Siapa yang paling sedikit di situ? Yang paling sedikit Gita kayaknya. Gita ya paling. Gita. Comic 8, CTS ya. Yang benar-benar role-nya gede itu yang banyak. Tapi di situ gimana? Waktu dia main di situ gimana menurut lo? Nah, ini sesuatu yang belum banyak tahu juga nih ya, belum. Tapi intinya gini, aku tuh salah satu niatnya bikin film ini tuh Bang, mau ngasih tahu bahwa komedian ini tidak hanya bisa karakter komedian. Mereka ini kalau kita dorong, kita pengen mereka ini bisa jadi aktor loh gitu. Nah itulah salah satu yang niat yang aku pengen. Makanya ketika nulis skenario aku membuat supaya 4 karakter ini punya beban drama yang sangat berat. Masing-masing sangat berat. Jadi aku bilang ke mereka pertama kali ketemu reading, kalian ini kan komedian. Biasanya main film disuruh untuk berakting komikal. Nah di film ini tidak ada satupun gerakan yang boleh komikal. Wow. Tidak ada komedi yang muncul karena kalian menggesturkan diri untuk melucu gitu. Jadi jadilah karakter yang benar-benar kayak capturean orang pada umumnya aja gitu. Jadi kalaupun film Ngeri-Ngeri Sedap ada komedinya, yang lucu itu bapak sama mamanya. Komedinya itu bisa dibilang 60% itu 60-70% hadir dari bapak mamanya. Jadi si karakter mereka ini itu memang aku bikin supaya orang nonton yang bukan circle stand up comedian dan dia ternyata stand up comedian udah bisa jadi aktor ya gitu. Niat itu. Jadi bayangannya nanti kalian tontonlah bahwa mereka ada marah, teriak-teriak, nangis. Berat sih, bebannya berat sih. Ya. Kadang-kadang sebagai sutradara ya, sambil kita ngeliatin monitornya atau mungkin di pinggir DP, itu kita suka kagum sendiri ngeliat ini aktor lagi ngewujudin apa yang kita tulis di kepala. Kadang-kadang mereka ngasih lebih dari yang ada di tulisan gitu. Itu juga terjadi sama pemain-pemain. Makanya ini juga belum banyak aku ceritain. Seringkali habis take ada beberapa scene yang cut, aku ke set melukin mereka. Karena anjing dikasih lebih gitu, yang kayak action di kepalaku misalnya level 8 dia kasih level 9 gitu kayak. Dan juga kadang-kadang yang mengagumkan adalah aktor itu yang dia lakukan, misalkan lagi ngomongin drama ya, nangis gitu ya, dia tahu dia harus ngasih total, tapi dia juga tahu dia mesti ngulang. Itu kadang-kadang gue suka, wah gila nih, gue minta lagi ya, minta lagi itu kadang itu mintanya juga nggak enak, tapi mereka ngasih juga gitu. Jadi emang kadang-kadang mengagumkan juga. Mengagumkan. Pokoknya aku udah bilang sama mereka ini,
film ini tuh sudah membuktikan bahwa kalian ini tidak lagi hanya komedian tapi udah aktor. Gitu. Wow. Dan mudah-mudahan ini membuka banyak perspektif banyak filmmaker bahwa peran-peran yang berat itu kalau dikasih ke komedian juga bisa loh. Karena kan di Hollywood tergantung komediannya, tapi gue waktu itu ditawarin peran drama saya sama Lukman Sardi. Di film apa, Bang? Di Balik 98. Jadi SBY. Drama banget memang SBY. Gue bilang sama Lukman Sardi, Lukman, lu kalau nyuruh gue jadi SBY, gue nongol ke bioskop, orang ketawa ngeliat gue jadi seragam ada Yudhoyono. Tapi kalau lu actingnya bagus nih, betul. Orang nggak ketawa. Berarti kan ceritanya orang ketawa tuh, Bang. Pada akhirnya ketawa semua katanya. Berarti acting gue jelek kesimpulannya. Berarti acting saya bagus. Pas nongol gue jadi SBY satu bioskop ketawa. Itu adegan lagi deg-degan loh. Adegan deg-degan. Ternyata kesimpulannya adalah nggak semua, tapi utamanya orang-orang ini, Jegel, Boris, Lolo, sama Gita. Itu bisa. Gue udah ngerasa Gita dan Lolo, kalau Boris sama Jegel kita pernah ngeliat mereka main drama. Gue sama Boris pernah main di filmnya MD yang Rudy Habibie juga. Itu dia ada teriak-teriak gitu ya? Ya dia ada berantem gitu gak ya? selamanya komedi, walaupun karakter-karakter komedi, tapi nggak selamanya. Jegel kita tahu dia pernah main drama juga di film apa, Bang? Tapi belum tayang filmnya di Miracle in Cell Number 7 kan juga. Tapi gue selalu ngerasa Lolo sama Gita tuh sebenarnya punya bobot drama gitu. Jadi sebenarnya menarik untuk nonton film ini. Sekali lagi tayangnya kapan? 2 Juni. Oke. Nah, ketika proses syuting ini kelar, kadang-kadang ya ini bukannya mau melampaui, tapi kadang-kadang kita suka ngerasa ini sih IP nih. Ini tuh punya universe sendiri gitu. Kerasa nggak? Ada atau emang lu cuma pengen kayaknya ngeri-ngeri sedap cuma satu sih? Atau lu ngerasa bahwa kalau pikir-pikir masih bisa turunannya nih, masih ada nih gitu? Untuk saat ini sih aku masih di titik nggak pengen, karena kan udah filmnya aku udah kuedit gitu kan, terus aku merasa walaupun tidak di titik yang benar-benar aku pengen banget, tapi sudah mendekati lah, jadi puas banget dengan hasilnya gitu. Dan saat ini di titik kayaknya nggak pengen ngelanjutin deh, karena takutnya kalau dilanjutin ngerusak apa yang udah ada gitu. Ya. Di titik itu sih masih, tapi nggak tahu nanti kalau butuh duit. Sebenarnya lu kan kalau di total dari sisi jumlah project filmnya kan lebih banyak nulis untuk film daripada ngedirect kan? Iya. Ngedirect berarti baru 2. Kalau film 2. Film ya, sorry. Yang film. sama web series udah 6. Tapi yang hanya film 2. Kalau nulis film? Kalau nulis film sudah 7 kalau nggak salah. Oke, nama lu gua asumsikan naik sebagai penulis gara-gara Warkop DKI Reborn. Betul. Karena film itu sampai sekarang masih jadi film terlaris sepanjang masa. Film yang lu tulis masuk sebagai film teratas, film paling banyak penonton dalam sejarah Republik Indonesia. Pernah masuk tawaran yang lu nggak ambil karena lu nggak suka? Atau banyak orang yang minta cerita dong, terus udah gitu, tapi gua nggak pengen gitu. Atau emang lu tuh sebenarnya eksklusif ya? Enggak. Ya, ada nggak tawaran-tawaran itu? Ada tawaran yang aku tolak misalnya karena aku nggak suka ceritanya. Ada juga yang aku tolak karena aku ngerasa nggak mampu. Seperti misalnya Benyamin S itu sempat ditawari ke aku untuk nulis, tapi aku ngerasa nggak mampu karena aku nggak ngerti. Betul. Emang kultur, masalah kultur, bukan nggak mampu secara teknis. Iya. Bisa, tapi kalau orang Betawi yang nulis atau orang yang punya pemahaman kultur Betawi akan lebih baik. Nah, kalau lu udah nulis 7 film, sebagai penulis ya, lu ngerasa ada, kalau sutradara itu ada directorial thinking style, gitu, directorial style. Ya? Kayak pengerti. Ada nggak dari penulisan lu ternyata lu sadar ada sesuatu yang berulang secara gua nggak sadar gitu misalnya. Kayak misalnya ya, gue dikasih tahu sama Mila, kamu baru nyutradara 2 film, dua-duanya ada adegan makan padang. Tapi dari sisi penulisan, lu ngerasa ada kayak gitunya? Dari sisi penulisan, misalnya kayak misalkan Aaron Sorkin suka dialog mulai Aaron Sorkin, misalnya. Atau lu suka apa gitu, kerasa nggak? Atau ada yang pernah bilang nggak sama lu? Gue perhatiin yang lu tulis gini semua ya gitu. Belum sih. Dan aku juga belum merasa, Bang. Kayaknya aku kalau nulis cenderung begini, enggak sih. Belum sih. Karena ngikut atau mungkin akunya aja nggak sadar kali bisa ya. Bisa jadi ya. Kalau penyutradaraan?
Kalau penyutradaraan Ada preferensi gitu, misalkan gue kalau ngedirect tuh senengnya kayak gini gitu. Kayak misalnya ini salah satu debat yang sering terjadi. Gue ngedirect baru 2 kali, tapi gue tuh selalu pengen aksi dan reaksi komedi itu satu frame, jangan dibelah. Jadi kalau misalnya lu gitu. Aneh, iya tuh shot. Kalau lu aneh, reaksinya kelihatan dalam satu frame yang sama. Kalau film-film lain kan anehnya di sini, terus cut ke sini, terus cut ke sini lagi. Itu kan sebenarnya kan preferensi. Ya. Nah, kalau lu? Nggak punya spesifik kayak director yang dikagumi, yang pengen ditiru tuh nggak punya. Tapi kayaknya kalau aku nonton film tuh kayak, ih keren nih. Pengen bikin yang kayak gini gitu. Nonton film lagi ada shot yang wih keren shot ini nih, nanti aku pakai gitu. Jadi kalau ditanya sumbernya dari mana aku juga nggak tahu. Yang ini niru siapa, ini niru siapa, tapi kayaknya sih aku memang lebih suka kayak change focus tuh aku suka banget. Yang dari depan pindah ke belakang. Iya, gitu-gitu. Terus misalnya kita ngikutin sebuah karakter, terus dia di sana rame, terus di sini jadi lebar, pada di sini cover, itu aku kayak gitu sih kayaknya yang aku suka, yang nggak tahu itu ngikutin siapa. Iya, kadang-kadang jadi gue tuh dikasih tau sama Radit bilang gini waktu itu gue ditawarin Partikelir, terus gue khawatir karena nggak tahu apa-apa soal ngedirect. Terus Radit bilang, lu tuh ditunjuk karena yang dicari dari lu tuh justru selera lu. Lu nggak perlu tahu teknis gambar, lu nggak mesti tahu apa, karena itu ada DP yang bantuin. Betul. Tapi ketika lu yang diminta, selera kostumnya tuh datangnya dari lu, selera pencahayaannya dari lu. Pokoknya lu cuma dibutuhkan seleranya aja gitu. Jadi gue bisa memahami kalau misalnya bilang gue nggak ngerti kenapa, tapi gue seneng banget change focus karena itu selera estetiknya lu gitu. Jadi emang itu yang diharapkan dari lu juga. Terus setelah filmnya, lu ini udah kelar semua kan? Sudah, tinggal menuju premier. Iya. Udah ada, biasanya karena gue berasumsi karena Ernest biasanya kayak gitu. Udah ada kayak soundtracknya gitu-gitu. Ernest kan biasanya selalu peduli tuh dengan soundtrack dan segala macam. Ada. Kan kebetulan scoringnya tuh Vicky Sianipar. Ya, Vicky Sianipar scoringnya. Dia juga membuat sebuah lagu baru untuk jadi soundtrack dan beberapa lagu dia yang kita pakai ulang di film ini gitu sih. Jadi ada satu soundtrack lagu orang baru. Batak lagi. Lagu Batak, orang Batak lah yang nyanyi. Iya. Lu ngerasa tadi kita sebut soalnya. Lu ngerasa ada pergeseran dari cerita yang dicari penonton dengan akhirnya Ngeri-Ngeri Sedap bisa tayang, terus Yo Wis Band 1, 2, 3. Emang ada, atau Yo Wis Band salah satu faktor yang membuat orang jadi terbuka atau reseptif sama film kultural gitu? Sebenarnya ini juga ini waktu aku jadi komedi konsultannya Mau Jadi Apa, itu kan sutradaranya Kang Soleh sama Monty Tiwa. Monty Tiwa tuh nanya, lu pengen jadi sutradara Ben? Pengen bikin film-film apa? Nah, waktu itu sih yang aku bilang tuh, kayaknya aku pengen bikin film-film yang apa ya, kental Nusantaranya gitu, yang benar-benar Indonesianya kerasa lah gitu kan. Dan yang di kepalaku waktu itu tuh sebenarnya kayak kalau nggak salah ya, di India tuh setiap daerah tuh punya industri filmnya masing-masing gitu kan. Kayak ada film yang bahasa yang India agak utara, yang selatan, yang tengah, dan mereka ini punya bioskop masing-masing. Jadi kalau nggak salah di India tuh hampir 1000 film setahun produksinya, dan beda-beda bahasanya. Nah, ketika waktu 2016 kalau nggak salah Uang Panai muncul, Makassar tuh. Makassar 500.000 penontonnya, itu kan menggemparkan industri film nasional. Itu indie kan tuh? Iya, indie, ya? Anak-anak muda Makassar aja bikin film, dan 500.000. Waktu itu nggak salah tayangnya bareng Warkop tuh. Jadi Warkop di sana nggak laku, karena bioskop isinya semua Uang Panai. Gitu, dan kemudian muncul Yo Wis Band. Aku juga mikir, kayaknya memang harusnya industri film ini kalau jalan, harusnya memang begini gitu. Salah satu tolok ukurnya Ngeri-Ngeri Sedap. Apa nama podcast lu? Agak lain. Iya, agak lain. Salah satu tolak ukurnya agak lain sama penulisan film ini selisipan nggak? Enggak sih, nggak ada hubungannya sebenarnya. Duluan mana? Jadi skenario Ngeri-Ngeri Sedap itu sudah jadi 2019.
Oh, udah lama, ya benar-benar. Karena podcastnya baru belum muncul belakangan. Tapi kepopuleran itu di Spotify. Nah itu dia bang, kayaknya semestakung. Semesta mendukung, padahal tidak dikonsepkan untuk saling Iya, tapi mendukung gitu. Tapi itu kurang lebih memperkuat bahwa emang ready nih kalau kita mau bikin. Jadi ketika film ini akhirnya diproduksi, tanpa disadari agak lain jadi motor promosinya. Gitu. Bahkan salah satu yang menjadi banyak sekali pertanyaan orang kan, kenapa Oki Rengga nggak diajak? Sengaja itu untuk promo aja, biar diomongin. Nah itu dia, ide untuk bikin film ini sudah ada sebelum agak lain. Jadi ketika Ngeri-Ngeri Sedap jalan tanpa Oki Rengga, yang bukan tidak ada niat apa-apa, ya memang karena dari awal kita udah ikutan. Dan Oki Rengga juga nggak bisa acting, udah nggak usah banyak berisik kalau Oki Rengga. Bagus dia bang actingnya. Oh bagus. Ya udah oke kalau gitu. Bagus dia. Di agak lain kan bikin YouTube, yang paling lucu tuh Oki Rengga menurutku. Ya udah oke. Tapi lu kan tadi cerita Monty Tiwa sempat tanya lu mau jadi sutradara, mau. Menurut lu lajur lu itu lajur yang ideal nggak? Nulis, comedy consultant, baru ngedirect. Karena banyak yang comedy consultant dulu baru nulis. Sementara gue ngerasa comedy consultant kalau yang perannya full itu lebih deket ke directing bahkan kadang-kadang karena dia bisa ngarahin pemain juga gitu. Lajur lu menurut lu ideal nggak? Menurutku sih bang, kenapa stand up comedian bisa jadi sutradara dan banyak yang kagum dengan produk-produk stand up comedian jadi sutradara? Karena kemampuan yang paling penting dari sutradara adalah storytelling. Bagaimana kita mampu mengerti bagaimana mendeliver cerita gitu kan. Nah itu senjata utamanya gitu. Jadi yang manapun duluan, kalau dia memang storytellingnya udah bagus, sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang jadi komedi konsultan dulu, tapi ternyata mungkin orang merasa tidak puas dengan kinerjanya karena mungkin pemahaman dia terhadap storytelling dan mendeliver cerita memang belum pada titik yang diinginkan gitu kali. Gua rasa salah satu yang membuat stand up comedian itu kemudian lancar ya, bukan lancar ya, maksud gua akhirnya jadi pilihan untuk ngedirect karena salah satu aspek penting dari directing itu komunikasi. Dan rata-rata stand up comedian itu nggak punya masalah dalam ngasih tahu dia apa yang dia maksud. Betul. Dia tahu gimana caranya menjual adegan ke pemainnya gitu. Sehingga dan bukannya semua sutradara harus seperti itu, tapi akan lebih membantu kalau direkturnya jelas gitu ngomongnya ke pemainnya, ketimbang pemainnya bingung. Kemudian satu lagi, gue nggak tahu ini benar atau nggak menurut lu. Satu lagi, gue ngerasa sutradara itu seniman sebenarnya. Jadi karena subjektivitasnya tinggi, dan nggak semua seniman itu peduli orang. Padahal komedian tolok ukur suksesnya itu orang. Untuk jadi seorang komedian susah banget untuk nggak mikirin perasaan penonton. Karena kita nyari respon langsung. Sehingga director yang latar belakang komedian mungkin disukai sama produser karena dia mikirin penonton. Secara instingtif kita lebih peduli penonton. Dan nggak apa-apa, ada banyak director yang nggak peduli penonton. Nggak apa-apa juga. Dan director ini tuh director yang unik gitu. Ada karakter director tuh banyak. Ada yang nggak pernah keluar dari kursinya. Ada yang kalau ngomong harus selalu lewat first AD-nya. Karena banyak director tuh juga bukan orang ekstrovert. Banyak director introvert kan, tapi brilian aja gitu. Biasanya sering mereka bikin adegan yang kalau ditanya orang maksudnya apa beda-beda pendapatnya gitu. Yang ambigu gitu kan, yang kalau kita mau tahu harusnya tanya direkturnya, ini dia maksud dia bikin adegan ini apa gitu. Jadi itulah kenapa mungkin director sering kepake. Di kacamata lu, di dalam perspektif lu, siapa lagi yang menurut lu akan naik sebagai penulis ataupun sebagai director dari sisi anak-anak stand up? Dari sisi anak stand up. Kita nggak usah jauh-jauh, lu bisa ngeliat mulai dari HH aja dulu. Karena kan HH kan gue sangat mengagumi, dan gue sering cerita ini di banyak tempat. Gue sangat mengagumi kemampuan jadinya HH atau kan Ernest punya perusahaan lagi kan tuh? Imaginary nih. Ini PH-nya Imaginary. Ya maksudnya semua talentnya HH itu jatuhnya Imaginary juga? Enggak. Oh enggak. Itu sister company gitulah ya. Iya. Yang mau gue bilang adalah yang Ernest bantu grooming itu mengagumkan sekali pada jadi sebagai pemain, pada jadi sebagai penulis, pada jadi sebagai director. Di dalam kolam ini ada lagi yang akan, karena Aco udah naik. Di dalam kolam ini yang next siapa?
Aco tuh kan mengagumkan banget kemampuan mengolah dramanya ya. Itu kemarin sih belum nonton Gara-Gara Warisan, Bang. Belum, saya baru balik. Dan pujiannya keren banget sih itu untuk walaupun secara produksi itu film kedua ya. Itu film keren banget gitu, dan aku kan ikut di Ghostwriter 2 ya. Salah satu ketakutannya waktu bikin Ghostwriter 2 adalah ini bisa nggak ya lebih baik dari Ghostwriter 1 gitu. Dan menurutku sebagai pembuat Ghostwriter 1, Ghostwriter 2 lebih bagus daripada gitu. Jadi kayak memang dia sudah mengagumkan gitu. Terus Ari Kriting yang sudah bikin Pelukis Hantu itu juga secara storytelling dan teknis itu film juga menurutku bagus gitu. Dan mungkin nextnya justru kemarin kan aku kerja tuh sama Abdur di Cek Toko Sebelah 2, dia jadi komedi consultant. Menurutku sih kemampuan storytellingnya bagus banget. Si Abdur, dia kan yang nulis skenarionya, bagus banget skenarionya. Dia memang senang nulis juga kan? Iya. Dia bercita-cita soalnya. Iya. Problemnya dia memang komunikasi. Mendirect orang itu tuh dia susah tuh. Waktu itu kan dia kan comedy consultant di film gua, Mendarat Darurat, berdua sama Bari. Mereka tuh ganti-gantian, tapi emang Bari lebih sering untuk jelasin. Iya. Jadi di kepala dia bagus, tapi dia ya itu tadi problem ngomongnya dia bingung. Iya. Gitu. Dia siapa lagi ya? Mungkin Ardit next. Ardit Erwanda. Ardit juga. Ardit udah mulai dilibatkan berarti ya comedy consultant di series biasanya. Kemarin si Gara-Gara Warisan dia comedy consultant-nya. Sebuah project maha besar akan dia comedy consultant-nya. Cek Toko Sebelah 2. Berat sekali. Gila Ardit, bebanmu berat, bro. Gila itu. Berat sekali tuh. Cek Toko Sebelah. Tapi ya orang selalu merasa magnum opusnya Ernest tuh kan Cek Toko Sebelah ya. Iya. Tapi gue suka banget, gue dua-duanya nangis. Tapi Imperfect bagus banget ya gue. Imperfect kerasa bahwa dia sudah jauh lebih matang. Iya, udah Master Jedi itu istilahnya tuh. Keren banget. Iya, keren banget. Oke, gue ini mungkin nggak terlalu ada kaitannya sama film lu, tapi ini masih akan ada datang stand up comedy special dari Benedion nggak sih? Atau Benedion udah bilang gue sineas sih sekarang gitu. Dan nggak apa-apa juga. Kan nggak apa-apa juga. Aku kalau lagi stand up comedian datang ada acara stand up Indo, wih saya filmmaker gitu jalannya. Karena gue inget lu masih sangat lucu. Enggak, pengen Bang. Aku tuh gue inget waktu ini yang paling gue inget aja yang balik kepala gue. Waktu acaranya Ernest yang di teater Jakarta. Ya. Lucu banget di situ. Iya. Lucu banget di situ. Setengah hati. Setengah jalan kok setengah hati. Setengah jalan. Lucu banget di situ. Walaupun banyak targetnya saya juga, tapi lucu banget di situ. Iya, setengah. Jadi jalan. Ada memang. Maksudnya kayak kemarin Jakarta Zona Meria juga aku stand up gitu. Tetap stand up comedian sih Bang, cuman nggak, sebenarnya nggak apa-apa juga kan, nggak apa-apa juga. Jadi kayak gini deh, kasarnya kayak Babe Cabita deh. Babe Cabita itu kan dunia banyak kenal dia sebagai content creator, maksudnya Indonesia ya banyak kenal dia sebagai content creator. Kapan-kapan dia mau stand up, dia selalu bisa aja. Rian Adriandi adalah seorang filmmaker sekarang, seorang animator gitu. Kapan-kapan dia mau stand up, dia pasti akan turun aja. Tapi ketika stand up aku tahu ada rasa itu yang gak aku dapatkan di tempat lain. Iya kan, begitu kemarin misalnya stand up lagi tuh kayak rasa ini lama juga ya. Jadi kayak nanti kalau pengen ngerasa itu lagi pasti aku pengen stand up gitu. Yang gue rasa yang paling gak tergantikan itu respon instannya. Bener. Terhadap apa yang barusan kita omongin gitu. Dan walaupun terbatas kalau dilihat-lihat, maksudnya kesenian itu terbatas sekali, orang cuma kita sama mikrofon dibanding film yang supportnya gede banget. Iya. Tapi lebih bebas gitu dalam kesendirian kita gitu. Iya, dan prosesnya lebih singkat. Maksudnya kalau kita mau bikin sebuah adegan yang mengkritik pemerintah lah anggap ya di film, itu kan banyak banget prosesnya, harus ditulis, harus di direct pemainnya, diedit, ngasih tahu krunya kalau kita harus melakukan ini. Bisa jadi krunya kan nggak mau ya kalau mau adegan begitu sendiri aja rekam gitu-gitu. Nah begitu stand up kan kontrolnya hanya kita mau apa enggak gitu. Lebih. Jadi kalau ada keresahan lebih gampang untuk keluar ketika stand up. Ya, gue bosan lu ngomong gitu jadi mikir Jad apa tahu juga dulu stand up, terus bikin film banyak. Tiba-tiba pengen bikin Netflix special, ya udah bikin aja gitu. Bikin aja. Oke, kayak gitu.
kok kepanjangan. Jangan lupa berarti film Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap. Rilis tanggal 2 Juni. 2 Juni di bioskop. Lu bisa tonton di bioskop terdekat sama lu. Kelihatannya sekarang ada yang bilang level jumlah penontonnya udah pre-pandemic katanya. Benar itu? Mudah-mudahan sih. Yang jelas sih Lebaran tahun ini tuh penontonnya sangat-sangat meledak kan. Bahkan lebih banyak daripada Lebaran-Lebaran sebelum pandemi. Tapi ini bisa jadi anomali juga karena waktu Lebaran ini ada film KKN dan Doctor Strange. Dan juga bisa ini jadi anomali, artinya nggak bisa dijadiin hitungan karena justru meledaknya karena udah lama. Iya. Jadi kayak orang ya kayak ditahan jebol, gitu kan. Jebol terus nanti akan itu yang bakal kita lihat nih. Iya. Tapi lu masuknya di Juni mah lagi liburan sekolah ya? Kayaknya belum sih, yang mungkin pertengahan Juni kan baru liburan sekolah ini, belum kena liburan. Dan antrian film-film bagus yang mau tayang tuh gila sih. Untuk Juni aja nih, kami 2 Juni tayang, 9 Juni Gatot Kaca. Wow. 16 Juni Naga. Wow. 23 itu Juni. akan menarik tuh karena Naga Bonarnya perempuan kali ini. Iya kan? Iya, dan 23 Juni ada Keluarga Cemara 2. Jadi kayak rentetannya itu tuh makanya hanya berserah. Mendarat darurat kapan by the way, Bang? Mendarat darurat kapan? Nah itu, ayo kita tanya Pak Manoj. Gue juga pengen tahu. Ya itu beliau. Tapi belum tahu Bang. Kapan? Belum. Belum Ya pasti ada. nggak akan mungkin besar sih nggak Juni ya karena Nggak akan tahun ini tapi. Nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Tahu ya. Karena si stok terakhirnya Star Vision kan Ghost Rider 2 dan Ghost Rider 2 itu Juli akan keluar. Jadi film yang dia produksi setelah pandemi dan belum berakhir sudah habis stoknya. Berarti Pak Manoj banyak sekali stoknya ya? Banyak Sekali ya. Dan gue sih ikut bahagia ngelihat Desa KKN meledak. Gila sih. Ya, karena itu pasti menutup menutup kerugian lah kita bilang ya selama sekian tahun dengan 5 juta penonton gitu mungkin. Tapi fokus saat ini adalah untuk Ngeri-Ngeri Sedap. Ada Benedion nulis dan ngedirect. Iya. Dibantu oleh kru yang banyak orang. Tadi lu bilang pos gedenya kan banyak orang Batak tuh kayak DP-nya Bang Ucok. Art artinya? director-nya namanya Esra Tampubolon. Komposernya Vicky Sianipar. Respect. Banyaklah orang-orang. Pemain-pemainnya tadi ada berempat tuh, ada Lolo, ada Gita, ada Boris, ada Jegel, ada Tika Panggabean, sama ada yang jadi bapaknya siapa? Arswendi. Iya. Bening Suara. Ada nama-nama lain yang notable untuk disebut? Cameo atau siapa? Ada cameo Indah Permatasari, ada Abdur Arsyad, sama ada Muakli Aco. Ada Soleh Solihun juga. Ada Soleh Solihun juga. Ernest nggak? Nggak ada. Dia di sini apa? Produser nggak? Nggak. Oh, berarti ini clean slate ya? Clean slate. Oke. Berapa slate terakhir? Ingat nggak? Nggak ingat Bang. Kan suka Iya, gitu kan. Karena kru kadang-kadang suka taruhan. Aku nggak ingat. Gue juga nggak ingat lagi. Nggak ingat, 1000-an kali ya? Iya, kelihatannya mungkin sekitar segitu juga. Oke, kalau gitu sukses untuk Benedion. Thank you, Bang. Kita ramaikan bioskop dan orang Batak sedunia, se-Indonesia lah, kita mulai dari se-Indonesia dulu. Berangkatlah untuk nonton film Berangkat, ini. Saya guys. sebagai Panji Siagian mendukung film ini. Pak Luhut, tolong dibantu dorong Pak Luhut. Pak Luhut, ayo nobar. Iya, Pak Luhut taruh satu di... Pak Luhut punya Instagram nggak sih? Punya. Iya, Kan Pak. di follow sama agak lain. Nah, itu. Pak Luhut taruh Pak di Instagram Bapak, posternya satu aja, jadi Batak loh Pak. Iya. Batak ini. Siapa tahu nanti mereka mendukung Bapak kalau Bapak maju 2024. Iya betul Pak. Jebakan Batman ini omongannya. Sukses Bene. Siap, thank you Bang. Bye-bye. Bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.